Nama saya Patricia Ervlin Lolo. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua, yaitu tentang perdagangan intraindustri Indonesia di pasar dunia. Selama bertahun-tahun telah cukup banyak studi empiris tentang perdagangan internasional yang menghasilkan argumentasi bahwa perdagangan antar negara-negara industri tidak cukup banyak hanya dijelaskan dengan teori komparatif advance yang konvensional. Menurut Krugman, tahun 1981 menyebutkan ada 3 aspek perkembangan perdagangan dunia yang terlihat kontradiktif dengan teori yang ada. Yang pertama yaitu perdagangan dunia ternyata banyak terjadi antar negara-negara yang memiliki faktor endowments yang sama. Yang kedua, sebagian besar dari perdagangan dunia bersifat intraindustri, yaitu ketika perdagangan terjadi dalam kelompok produk yang sama. Dan yang ketiga yaitu ekspansi perdagangan pada masa setelah Perang Dunia Kedua tanpa diikuti dengan realokasi sumber daya atau efek industri pendapatan yang memadai. Atau pertumbuhan dari perdagangan intraindustri tidak menyelesaikan persoalan industri pendapatan. Berdasarkan beberapa studi empiris mengenai perdagangan intraindustri, Greenway dan Milner tahun 1989 mengelompokkannya menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu country specific, di mana intensitas perdagangan intraindustri untuk industri tertentu ditentukan oleh karakteristik mitra dagangnya. Yang kedua yaitu industri spesifik, yaitu perdagangan intraindustri yang banyak dipengaruhi oleh permintaan spesifik dari komoditi atau industri dan karakteristik penawaran atau supply. Yang ketiga yaitu policy based, yaitu intensitas perdagangan intraindustri dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan atau kebijakan. Nah, timbulnya perdagangan intraindustri ini didasari oleh pertimbangan untuk memperoleh keuntungan dari skala ekonomis dalam produksi suatu produk. Persaingan mendorong masing-masing perusahaan di negara-negara industri untuk memproduksi hanya satu atau paling tidak sedikit macam dan corak dari produk yang sama untuk mempertahankan agar biaya per unit menjadi rendah. Dengan demikian, dengan sedikit variasi itu, maka penggunaan sumber daya lebih terspesialisasi sehingga produktivitasnya meningkat. Nah, negara tersebut kemudian akan mengimpor variasi dan bentuk lain dari negara lainnya. Nah, perdagangan intraindustri ini juga akan menguntungkan konsumen karena mempunyai pilihan yang lebih luas dan produk-produk yang lebih beragam dan tersedia pada harga yang lebih rendah sebagai hasil dari skala ekonomi dalam produksi. Sebuah karakteristik perdagangan suatu negara yang terlihat dalam banyak teori dan diakui semakin penting di dalam dunia perdagangan internasional adalah perdagangan intraindustri. Perdagangan intraindustri terjadi ketika sebuah negara mengekspor maupun mengimpor produk yang klasifikasinya sama. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa perdagangan intraindustri atau PII dikelompokkan menjadi 3, yang salah satunya yaitu hipotesis industri spesifik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa hipotesis industri spesifik terdiri dari 5 hipotesis yang menyatakan bahwa perdagangan intraindustri akan lebih besar jika yang pertama terdapat diferensiasi produk yang lebih besar. Yang kedua yaitu terjadi pada komoditi-komoditi di mana tempat skala ekonomi dalam produksinya. Dan yang ketiga, struktur pasar cenderung tidak bersifat monopolistik. Yang keempat, terdapat potensi untuk perdagangan produk, sisal, dan atau diferensiasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu terdapat keterlibatan yang lebih tinggi dari perusahaan transnasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, perdagangan intraindustri ini merupakan suatu fenomena ekonomi yang merefleksikan kompleksitas produksi dan pola perdagangan di dunia yang belum sepenuhnya dibahas oleh teori perdagangan internasional terdahulu.
dan perdagangan intraindustri ini dapat meningkatkan keuntungan perdagangan yang lebih besar dan khususnya diferensiasi produk yang sangat penting dalam mendorong terjadinya perdagangan intraindustri, memberikan berbagai macam variasi produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Tambahan variasi produk yang tersedia juga harus dihitung sebagai salah satu manfaat dari perdagangan internasional. Sekian review singkat dari jurnal kedua. Terima kasih.